Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Sapitri dengan NIM 1002128232861. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fermentasi ikan naniura. Ikan naniura atau yang sering disebut sebagai dekan naniura merupakan makanan fermentasi tradisional yang berasal dari suku Batak yang terbuat dari bahan utama berupa ikan mas yang hanya diberi bumbu dan air jeruk purut atau ute jungga, kemudian ditunggu selama 5 sampai dengan 7 jam yang kemudian nantinya akan membuat daging ikan menjadi lunak tanpa melalui proses pemasak di api. Berikut adalah rempah-rempah yang digunakan pada proses pembuatan naniura. Ini merupakan andaliman jeruk purut khas Batak atau ute jungga, kunyit, kemiri, garam, lengkuas, cabai, dan bawang putih dan bawang merah. Kemudian adalah senyawa pada ikan naniura. Menurut Wijaya dan Pasusip di dalam jurnal hutan tropis per tahun 2022, terdapat 6 senyawa aktif yang terdapat pada ikan naniura. Nah, senyawa-senyawa tersebut berasal dari rempah-rempah yang digunakan pada proses pembuatan naniura. Yang pertama merupakan senyawa terpenoid atau etil asetat. Nah, senyawa yang terpenoid atau etil asetat ini berfungsi untuk menghambat bakteri Escherichia coli. Nah, apabila di dalam ikan naniura itu terdapat Escherichia coli, maka akan menyebabkan penyakit seperti diare, mual, muntah, dan gangguan pencernaan lainnya. Kemudian adalah senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid ini berasal dari rempah andaliman. Nah, yang berfungsi sebagai antimikroba dengan cara mengganggu kinerja komponen penyusun pada peptidoglycan sel mikroba. Kemudian adalah senyawa alkaloid, senyawa steroid, dan saponin. Nah, ketiga senyawa tersebut juga berasal dari rempah andaliman. Kemudian senyawa bimetal amonium, asam sitrat, dan asam askorbat. Nah, ketiga senyawa tersebut berasal dari buah ute jungga. Nah, eh, senyawa tersebut dapat membuat duri-duri halus pada ikan mudah lepas serta daging menjadi lembut. Kemudian bakteri yang terkandung pada ikan naniura. Menurut Silaban dan Siti, bakteri asam laktat seperti Streptococcus dan Lactobacillus sp dapat ditemukan pada ikan air tawar dan ditemukan pada ikan naniura. Nah, bakteri asam laktat dari naniura mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen jenis Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Nah, kedua bakteri ini mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat dan berpotensi menurunkan glukosa darah dengan menghambat aktivitas enzim glukosidase. Nah, berikut adalah proses pembuatan dari ikan naniura. Mari kita tonton. Kali ini saya akan membagikan resep ikan mas naniura khas Batak. Ikan ini matang tanpa dimasak. Nah, kebetulan saya sedang berada di rumah mertua saya di Kota Medan dan di sini bahan-bahannya sangat lengkap. Oleh sebab itu saya hari ini akan membagikan resep ikan mas ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan resepnya, simak terus sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan 1 ekor ikan mas yang sudah dibersihkan dan dipotong seperti ini. Kemudian siapkan juga bumbu-bumbunya seperti ini. Ini juga bumbunya. Nah, langsung ke cara pembuatannya. Pertama, ikan ini akan saya tiriskan selama kurang lebih 1-2 jam. Nah, sambil menunggu ini saya akan peras jeruknya terlebih dahulu. Nah, kalau di Medan ini namanya ute jungga, tapi kalau di Pulau Jawa ini sudah sangat jarang ditemui ya, teman-teman. Ini saya gunakan 4 buah. Ini airnya banyak banget ya. Kemudian ini akan saya saring seperti ini. Kemudian ini kunyit dan kencurnya akan saya haluskan dengan menggunakan blender, ditambah sedikit air, dan ini hasilnya. Nah, kemudian siapkan wadah, masukkan ikan mas tadi. Nah, bumbu ini disaring ya, teman-teman. Nah, untuk sisanya ini saya tambahkan air perasan jeruk tadi. Kemudian disaring lagi, dan sisa perasan jeruknya kita siramkan saja seperti ini. Nah, setelah selesai ini kita ratakan. Caranya seperti ini ya. Setelah bumbunya merata, kemudian taburkan garam. Nah, ini akan kita biarkan selama kurang lebih 1,5 jam.
Nah, setelah 1,5 jam ini kemudian akan saya balikkan supaya bumbunya lebih merata. Nah, seperti ini ya. Nanti setelah 1,5 jam lagi ini dibalikkan sekali lagi ya, teman-teman. Nah, ini saya ratakan dulu. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan sangrai bahan yang lain. Di sini ada bawang merah, rias, dan juga bawang batak. Ini disangrai dengan menggunakan api sedang ya, teman-teman. Ini disangrai sebentar saja, hanya sampai bahan ini layu. Tidak usah terlalu lama ya, teman-teman. Nah, seperti ini sudah bisa. Ini kita angkat dan sisihkan. Ini kita biarkan sampai dingin terlebih dahulu. Nah, setelah dingin ini sudah saya potong-potong seperti ini supaya lebih memudahkan untuk menghaluskannya. Nah, ini juga akan saya haluskan. Ini saya sudah siapkan ulekan ya, teman-teman. Pertama saya akan haluskan cabai rawit dan cabai merah. Untuk cabai merahnya ini atau cabai keritingnya ini bisa di-skip ya, teman-teman, jika tidak suka. Kemudian ini akan saya haluskan. Kemudian saya akan masukkan andaliman. Nah, ini saya akan masukkan rias dan bawang merah. Setelah agak halus, masukkan juga bawang batak. Kemudian ini dihaluskan lagi. Ini tidak usah terlalu halus ya, teman-teman. Nah, saya cukup seperti ini saja. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian saya akan haluskan kacang tanah yang sudah disangrai. Nah, cukup seperti ini ya, teman-teman. Tidak usah terlalu halus. Kemudian sisihkan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini ikannya sudah matang ya, teman-teman. Setelah kurang lebih 3 jam direndam di bumbunya ini. Ini langsung saja akan saya tata ke atas piring seperti ini. Kemudian saya akan campurkan semua bumbu tadi ke dalam kuah yang berwarna kuning ini. Nah, jika airnya dirasa kurang, ini boleh ditambahkan air panas ya, teman-teman. Ini saya tambahkan setengah gelas. Kalau teman-teman merasa kurang, boleh ditambah lagi. Nah, ini saya habiskan saja. Nah, bumbunya ini sudah selesai ya, teman-teman. Ini akan saya tuangkan di atas ikan mas. Caranya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang tidak terbiasa dengan olahan ikan satu ini mungkin merasa sangat aneh ya, tapi di daerah kami ini sudah sangat biasa. Dan buat teman-teman yang kebetulan menemukan resep ini, jangan lupa dicoba ya, karena ini rasanya asli enak banget. Ini resep asli dari mertua saya, dan saya sangat suka meskipun sedari kecil saya tidak pernah memakan olahan ikan satu ini. Baik, itu saja penjelasan dan proses pembuatan dari ikan naniura. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.